Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Allah menghakimi tanpa memandang muka. Artinya Allah menghakimi tanpa membeda-bedakan orang, siapapun dia. Kalau pengadilan manusia bisa pilih kasih, keadilan bisa diputarbalikkan, orang yang bersalah bisa tidak dihukum karena ia punya kuasa bahkan uang untuk memutarbalikkan fakta. Tetapi pengadilan Allah sempurna karena Dia hakim yang adil dan tidak bisa diintervensi apalagi disogok. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17 berkata, "Dan ingatlah bahwa Bapa di sorga yang kepadanya saudara berdoa, menghakimi dengan tidak pilih kasih. Ia akan menghakimi dengan keadilan yang sempurna atas segala sesuatu yang kita lakukan. Maka mulai sekarang hendaklah kita hidup dengan rasa takut serta hormat kepadanya sampai kita tiba di dalam surga." Selama kita di dunia, orang Kristen harus berbuat kasih dan adil. Itulah kehendak Allah Bapa atas kita anaknya. Itulah sebabnya Kristus berkata dengan tegas dalam Matius 7 ayat 21 hingga 23, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat juga demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Sekarang kita masih punya waktu ke depan untuk mengevaluasi tindakan kita. Apakah kita dengan apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah atau kehendak kita sendiri saja? Kita harus memperkarakannya setiap saat, mengingat bahwa Tuhan menghakimi menurut perbuatan kita tanpa pilih kasih. Tuhan memang menghakimi setiap kita dengan benar dan adil, namun kepada kita tidak boleh menghakimi siapapun kecuali karena undang-undang. Hakim diberi kewenangan untuk memutuskan hukuman bagi setiap orang yang melanggar peraturan yang ada. Tetapi setiap aparatur penegak hukum hendaklah takut mempermainkan hukum, sebab kepadanya akan diberi ganjaran besar dan berat oleh Tuhan kita kelak. Penjahat bisa saja diloloskan di dunia, tetapi pengadilan akhir kelak tidak mungkin terbebas. Sebaliknya, jika ada orang yang tak bersalah malah dihukum di dunia ini, maka dia akan menerima kemuliaan di hari Tuhan kelak. Oleh karena itulah, takutlah melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, sebab Dia akan mengadili kita dengan adil. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami tidak mungkin menyembunyikan kesalahan, kejahatan, dan juga apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Karena Tuhan melihat apa yang dilihat oleh mata, tetapi juga Allah melihat apa yang tersembunyi. Oleh karena itulah ya Tuhan, kami mau datang terbuka dan mengaku segala kesalahan dan kekurangan kami. Dan biarlah perbuatan, sikap, dan hidup kami ke depan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Maka tolonglah kami, berkati dan mampukan kami melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Usaha dan pekerjaan kami, juga anak-anak kami,
kiranya semua Engkau berkati. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.